Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Wiryawan Raditya dengan NIM 1030 123 00 142. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas CL4, yaitu integral lipat. Nah, di sini terdapat soal pertama, yaitu hitunglah integral lipat 2 dari integral 0 sampai 9 dan integral akar X sampai 3 E pangkat min Y pangkat 3 dy dx. Dengan terlebih dahulu menggambarkan daerah peninggi integralannya, kemudian analisa kemungkinan mengubah urutan integralnya. Nah, di sini untuk kita menggambar integralnya, kita harus mengetahui batas bawah dan batas atas dari dy dan juga dx-nya. Nah, untuk dy sendiri itu batas atasnya adalah 3 dan di sini batas bawahnya adalah akar x. Nah, di sini untuk x sendiri adalah batas batas atasnya itu adalah 9 dan batas bawahnya adalah 0. Nah, kemudian kita gambarkan domainnya dulu. Nah, domainnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian jika kita gambarkan grafiknya, akan terjadi bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk ini didapat dari mana? Bentuk ini didapat dari jika x-nya lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan berbentuk seperti ini x-nya. Jadi daerahnya itu ada yang di sini semua nih, yang di kanan dari 0-nya. Karena lebih besar. Dan untuk yang kurang dari 9 itu ada batasnya di sini nih. Nah, dia akan ke kiri karena kurang dari. Nah, untuk akar x ini jika kita masukkan x-nya itu adalah 1, maka titiknya itu akan di sini. Nah, jika akar x-nya itu misalnya x-nya kita masukkan 4, maka titiknya akan di sini sama dengan 2 kan, akar 4. Kemudian jika 9, maka jadi di sini 3 karena akar 9 kan 3. Terus tinggal kita tarik garis. Nah, kurang lebih rapinya seperti yang sudah digambar ini ya. Nah, selanjutnya y-nya itu sama dengan 3. Kurang lebih sama dengan. Maksud saya kurang dari sama dengan gitu. Mohon maaf ya. Nah, selanjutnya yang kita mencari irisannya kan, bentuk irisannya itu ada di sini semua nih. Jadi daerah irisannya itu di sini. Berarti bentuk yang akan kita cari itu di sini. Nah, selanjutnya adalah kita merubah bentuk dari dy ini menjadi bentuknya di belakang nih. Nah, jadi dx duluan yang kita selesaikan. Kenapa seperti itu? Karena di sini terdapat bentuk eksponensial nih. Nah, kalau kita mengintegralkan eksponensial itu kita harus punya ada konstanta nih, dan juga di sini itu entar dipermisalkan dan permisalannya itu y-nya harus hilang gitu. Nah, di sini nggak ada untuk konstanta y-nya gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan eh, dy sebagai integral pertama. Jadi kita merubah bentuknya. Bagaimana cara merubah bentuknya? Cara merubah bentuknya adalah kalau kita awalnya adalah melihat x dari sini, nah maka kita sekarang akan melihat x dari samping nih. Nah, kalau kita melihat x dari samping, yang pertama kali kena itu kan di sini tuh 0. Maka x-nya itu dari 0. Terus yang kedua itu baru kita gunakan yang ini nih, garis ini. Karena dia setelah 0 dia kenanya ke sini nih, batas atasnya. Jadi batas bawahnya di sini, batas atasnya di lengkungan ini gitu. Jadi, karena bentuk akar x itu kan akar x sama dengan y. Nah, seperti ini. Ini deh. Akar x sama dengan y. Maka y x biasa aja itu sama dengan y kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya adalah y kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari y-nya itu tetap sama dari 0 sampai 3 gitu. Maka akan terbentuk koordinat seperti ini. Nah, setelah dapat koordinat seperti ini, maka kita langsung saja buat integralnya dengan batas atas dan batas bawahnya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk integralnya, karena di sini tidak ada x, kita kan ini suasana x ya, maka kita tambahkan saja x di bawah sini. Nah, jadi bentuknya akan dapat x di sini nih. Nah, bentuk ini kemudian kita substitusikan dengan y kuadrat untuk batas atas dikurang dengan 0. Nah, hasilnya itu karena dia dikurangi dengan 0, tinggal diganti aja x-nya jadi substitusi y kuadrat. Nah, kalau dikurang 0 jadi bentuknya tetap. Nah, selanjutnya
Karena bentuknya sudah dapat seperti ini, kita integralkan lagi terhadap dy. Nah, di sini untuk mengintegralkan eksponensial ini kan ada y-nya nih. Nah, y-nya ini harus kita misalkan dulu. Nah, misalkan y itu adalah u, y itu adalah y sama y min y pangkat 3 sama dengan u. Nah, itu untuk yang dipangkatkan ini harus dimisalkan ya. Sama dengan u, maka du-nya itu adalah turunannya. Turunannya jadi min 3 y kuadrat dy gitu. Nah, dy ini untuk mencari du-nya berapa? Du-nya berarti kan tinggal dipindah ruaskan saja nih. Dy-nya itu jadi sama dengan du per min 3 y kuadrat gitu. Selanjutnya, kalau sudah ketemu bentuk ini, tinggal kita substitusikan jadi bentuknya seperti ini kan. Nah, karena bentuknya seperti ini, tinggal kita ada yang sama ini. Jadi, tugas kita adalah menghilangkan bentuk y ini seperti yang saya ucapkan tadi ya. Nah, seperti ini, dy. Jadi, du-nya itu jadi e pangkat u dikali u aja gitu. Jadi, sisanya seperti itu. Nah, di sini kan ada satu sebenarnya nih, karena tidak terlihat itu nggak perlu ditulis gitu, dikali satu kan. Jadi, min 3 ini bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Oh, mohon maaf, ini bentuknya sebelum dikeluarkan ya. Nah, bentuknya tadi setelah kita coret-coret, ini bentuknya seperti ini, jadi sisa ini. Nah, kalau ini karena di sini ada satu, seperti yang saya katakan, jadi dia bisa dikeluarkan jadi 1/3 gitu. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita turunkan atau substitusikan ini. Ini kan bentuk udah diturunkan tadi ya, mohon maaf, terhadap y. Jadi, bentuknya udah hilang, jadi kita tinggal substitusikan batas atas dengan batas bawahnya seperti itu. Kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan adalah tinggal substitusi, jadi bentuknya seperti ini. Jadi 3 itu dimasukkan ke y, jadi 3 pangkat 3 yaitu 27, karena di sini ada min, jadi dia ada minnya. Terus karena di sini y itu min 1 kan, jadi E pangkat min 1 itu adalah 1, eksponen 1, jadi dikurang 1. Kemudian ini tuh tinggal dikali silang ya. Karena tadi sudah dikeluarkan, ini tinggal dikali silang gitu. Jadi kita akan menemukan hasil yaitu 1 min 1/3 E pangkat 27 ditambah 1/3. Seperti itu. Nah, sekian untuk nomor 1. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat soal nomor 2 nih. Ini adalah termasuk integral lipat 3 nih. Kenapa bisa integral lipat 3? Karena ya integralnya ada 3 gitu. Terus di sini ada 24x y kuadrat z pangkat 3 dv. Nah, dv ini apa? dv ini adalah bisa kita substitusikan x, y, dan z. Jadi nggak ada aturan untuk merubahnya. Jadi kita bisa bebas mau integralkan y dulu, x dulu, atau z dulu gitu. Nah, di sini sudah saya buat untuk integralnya. Dan di sini tinggal kita masukkan batas-batas ini, harus sesuai ya. Jadi harus sesuai itu maksudnya ketika batasnya 0 sampai 3, 0 sampai 3 ini itu tuh harus sesuai dengan z. Maka di sini z dulu. Nah, di sini untuk suasananya saya selesaikan dari z, y, dan x gitu. Jadi ke belakangnya ada min 2, di sini ada 0 sampai min 2, dan di sini ada x. Nah, aturannya cuma itu aja. Kita bisa integralkan dengan bebas seperti yang saya ucapkan tadi ya. Kemudian, jadi jika kita integralkan terhadap z terlebih dahulu, maka bentuk x dan y ini akan tetap, tapi yang diintegralkan itu z. Nah, integral z itu kan z pangkat 3, nah jadinya z pangkat 4/4 gitu. Nah, di sini tuh bisa langsung kita sederhanakan ya, misalnya. Ini kan per 1 sisanya, bagi 4, dan di sini 6. Nah, jadi 6 ini tinggal disubstitusikan nanti sama 3 dan 0 gitu. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, seperti yang saya katakan. Jadi tinggal, karena ini ada nolnya, berarti kan kalau suatu dikali 0 maka hasilnya 0. Berarti yang kita fokuskan ini saja. Maka hasil pengalinya adalah 486 gitu, 486. Nah, kemudian ini tuh suasananya sekarang dy. Jadi kita integralkan terhadap y kuadratnya. Nah, di sini kalau kita integralkan terhadap y, jadi y pangkat 3 per 3 nih.
Nah, di sini juga bisa disederhanakan jadi 162. Nah, 162 ini tinggal kita masukkan 2 dan 0-nya ke Y-nya gitu. Jadi X-nya masih tetap bertahap, dia konsepnya seperti antre gitu. Jadi satu-satu. Nah, karena di sini terdapat batas 0 juga kan dikurang 0. Sesuatu ini dikali 0 dulu, maka dia dikurangi dengan 0. Jadi kan nggak berubah bentuknya tuh ya. Jadi 162 tinggal dikali 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, di sini tinggal sisa X nih, tinggal kita integralkan sekali lagi. Jika kita integralkan, ini kan dikali dulu tadi nih. Tadi hasil pengalinya itu adalah 1296 X gitu. Jadi kita akan integralkan sekali lagi. Nah, untuk X ini jadi integralkan kan di anti turunan, jadi dia dinaikkan lagi jadi 2 X pangkat 2 per 2 gitu. Nah, di sini bisa disederhanakan sebenarnya kan. Jadi 468 kalau tidak salah. Nah, kemudian 468 itu kita masukkan substitusi dengan 1 dan dengan 0. Jadi kan hasilnya tinggal dikali 1 dan dikurang 0. Jadi hasilnya tetap 468. Oh, mohon maaf. Jadi hasilnya itu 648. Oh iya benar. Dan maka hasilnya adalah 648. Mana sih? Nah, ini 648. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.